Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penelitian pemasaran terhadap nilai jual produk pus.co. Baik, presentasi pertama akan dibawakan oleh Siska. Perkenalkan, nama saya Putri Siska Ristia Dewi, NPM 19321222216. Di sini saya akan menjelaskan penelitian pemasaran terhadap nilai jual produk puso.co. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan saling menciptakan sebuah penawaran dan saling bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lainnya. Dalam proses ini, kedua belah pihak saling diuntungkan karena terjadi sebuah kesepakatan. Penawaran yang ditawarkan beraneka ragam, diantaranya sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian pemasaran ini adalah menjawab pertanyaan, yaitu apakah dengan menerapkan sistem pemberian hadiah kepada konsumen produk puso.co mampu meningkatkan nilai jual? Tujuannya di sini yang pertama ada mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang dimiliki oleh puso.co. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana minat konsumen terhadap pemberian produk puso.co setelah diadakan sistem pemberian hadiah secara undian. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pangsa pasar puso.co dengan adanya pemberian hadiah kepada para konsumen. Selanjutnya itu ada pembahasan. Di sini ada strategi pemasaran. Setiap organisasi bisnis dihadapkan pada dua jenis lingkungan eksternal dan internal. Makin besar suatu perusahaan atau organisasi, makin kompleks pula bentuk, jenis, dan sifat interaksi yang terjadi dalam menghadapi kedua jenis lingkungan tersebut. Oleh karena itu, strategi pemasaran sangat diperlukan dalam mensiasati perkembangan organisasi tersebut. Yang pertama itu pemasaran. Pemasaran merupakan bisnis yang dinamis karena kegiatan berupa gabungan hasil interaksi dari berbagai kegiatan, yang programnya dimulai dengan sebutir gagasan produk dan tidak terhenti sampai keinginan konsumen benar-benar terpuaskan. Setelah memahami perencanaan usaha, langkah selanjutnya yaitu mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan dan didistribusikan atau dipasarkan. Perkenalkan, nama saya Nilo Madiswarani Septaningrum, NPM 19321222223. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Berdasarkan kehidupan sehari-hari, di dalam dunia pemasaran terkait sekali dengan beberapa istilah seperti kebutuhan atau needs, keinginan atau wants, permintaan atau demand, produk atau produk, pertukaran atau exchange, transaksi atau transaction, dan pasar atau market. 7 hal inilah yang menjadi tahapan awal pemimpin atau manajer dalam menentukan keberhasilan suatu strategi pemasaran. Untuk bisa bertahan di dalam pasar yang peka terhadap perubahan yang penuh persaingan saat ini, sebuah perusahaan harus menentukan apa yang bisa dijual dan rancangan apa yang harus didaya gunakan untuk memikat pelanggan yang waspada. Untuk dapat bertempur dalam perang pemasaran, perlu dilihat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Dan dalam hal ini, ada 2 faktor. Yang pertama, faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro yakni berupa demografi, penduduk, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sosial budaya. Sedangkan faktor mikro berkaitan dengan marketing, pemasok, pesaing, dan customer. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam strategi pemasaran. Ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan strategi pemasaran. Yang pertama adalah memutuskan proposisi nilai. Yang kedua, mendiferensiasikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang ketiga, positioning atau memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan pasar.
Kemudian yang keempat, menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Yang kelima, memilih pelanggan yang dilayani. Yang keenam, segmen membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Dan yang terakhir, penetapan sasaran memilih satu atau beberapa segmen yang dimasukkan. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau pasar segmentation. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Dalam hal ini, konsumen membutuhkan produk-produk dan jasa-jasa yang memuaskan kebutuhan mereka dengan harga yang bersaing. Dengan membentuk segmentasi pasar, perusahaan akan membentuk karakter produk sendiri dengan terlebih dahulu dengan menganalisa dan mengidentifikasi konsumen dengan karakteristik respon yang sama. Segmentasi sebagai suatu strategi menawarkan banyak sekali manfaat. Urban mengatakan manfaat dari segmentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi dapat menurunkan tekanan ketika persaingan tidak mempunyai produk yang dibutuhkan. Yang kedua, persaingan suatu produk yang tidak teratur akan kehilangan andil dalam perusahaan multiplan pada segmen yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, produk yang menyesuaikan dengan segmen adalah produk yang tidak terpengaruh dengan dampak dari persaingan harga dan dapat menyamaratakan harga premium. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu objek hipotek dan cara menandakan hipotek. Yang pertama, ada benda-benda tak bergerak beserta segala kelengkapannya yang dapat dipindah tangankan. Yang kedua, hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya. Lalu hak numpang karang dan hak usaha. Ada bunga tanah yang dibayar dengan uang maupun dibayar dengan hasil tanah. Lalu ada bunga seperti semula. Lalu pasaran diakui oleh pemerintah beserta hak asli yang melekat padanya. Menurut ketentuan pasal 1171 KUH Perdata, hipotek hanya dapat diberikan jika ada suatu akte autentik. Jika seorang ingin memasang hipotek, maka perjanjiannya harus dibentuk dalam bentuk akte resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT setempat. Berikut pihak-pihak yang bisa menjadi PPAT. Yang pertama, ada notaris yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Yang kedua, seseorang yang bukan notaris tapi ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Yang ketiga, camat yang menjadi PPAT secara ex officio. Lalu yang kedua, ada penetapan target pasar atau market targeting. Penetapan target atau targeting yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing untuk segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Yang ketiga, tujuan serta sumber daya perusahaan. Beberapa alternatif strategi untuk memilih pasar adalah: yang pertama, single segment concentration, yaitu fokus pada satu kelompok dengan kebutuhan yang hampir sama. Yang kedua, selective specialization, yaitu memilih sejumlah segmen yang menarik dan berpotensi sebagai penghasil uang. Yang ketiga, product specialization, yaitu perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual hanya pada beberapa segmen. Yang keempat, market specialization, yaitu perusahaan berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, diferensiasi, perbedaan atau yang membedakan. Diferensiasi yakni mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan yang sesungguhnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang keenam, positioning atau posisi pasar. Positioning merupakan pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas. Lalu ada bauran pemasaran, marketing fix. Dalam pemasaran, selain terdapat langkah-langkah dalam
menentukan strategi, ada pula unsur-unsur pemasaran yang tentunya mempunyai peran penting dalam tujuan pemasaran. Unsur-unsur pokok tersebut antara lain: A. Strategi produk. Menurut W.J. Stanton, produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. B. Strategi harga. Nilai yang tercantum dalam daftar harga atau dapat juga diartikan harga sebagai nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya. C. Promosi. Segala kegiatan manajerial yang mendorong dan mencapai target penjualan barang atau jasa. Perkenalkan, nama saya Nikomang Indah Hardiani, NPM 19321222261. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada D, strategi lokasi atau distribusi. Distribusi adalah seperangkat organisasi yang melibatkan proses pembuatan produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Pada saluran distribusi, pembisnis muslim sekali-kali tidak akan pernah melakukan kezaliman terhadap pesaing lain, supaya untuk melicinkan saluran pemasarannya dan tindakan lainnya. Berikutnya ada evaluasi strategi pemasaran. Perubahan-perubahan dari strategi tekanan yang harus segera diadaptasi ke dalam lingkungan internal menjadi implementasi pemasaran, membutuhkan pengambilan pemasaran yang merupakan suatu proses pengukuran dan mengevaluasi hasil dari strategi pemasaran dan perencanaan. Evaluasi pemasaran sangat penting untuk mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan tujuannya. Evaluasi mungkin berusaha untuk, yang pertama, ada mencari peluang-peluang baru atau menghindari ancaman-ancaman. Yang kedua, mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan harapan manajemen. Yang ketiga, ada memecahkan masalah-masalah spesifik. Selanjutnya ada metode penelitian. Sumber data. Yang pertama ada data primer, merupakan data yang langsung diambil dari sasaran penelitian baik individu maupun perseorangan, yaitu hasil kuesioner atau wawancara responden. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dan digunakan untuk diproses lebih lanjut, dan data yang berasal dari literatur atau media baik cetak maupun elektronik seperti buku dan internet dapat berupa dasar teori atau data-data lain yang mendukung. Berikutnya ada pengambilan sampel. Yang pertama ada unit pengambilan sampel. Sampel dari penelitian ini adalah responden yang sudah pernah membeli produk Pusio.co atau yang menjadi pelanggan Pusio.co. Yang kedua ada ukuran sampel. Banyaknya sampel yang dijadikan responden adalah 20-30 orang. Yang ketiga ada prosedur pengembalian sampel. Sampel atau responden diambil secara acak. Siapapun konsumen yang ada di pasar, terutama yang telah menjadi pelanggan Pusio.co sejak lama, mempunyai peluang besar untuk dijadikan responden. Berikutnya, yang pertama ada pendekatan riset. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan survei yang disebarkan melalui sosial media yang dimiliki Pusio.co. Yang kedua ada instrumen riset. Instrumen yang digunakan untuk melakukan penelitian ini berupa kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon terhadap pernyataan tersebut. Yang ketiga ada metode kontak. Komunikasi yang terjadi dilakukan secara langsung kepada responden pada saat pembagian atau penyebaran angket atau kuesioner. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Cokordestri Mutia Praptika Skawati dengan NPM 1932122265 akan membawakan materi tentang gambaran umum tempat penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 hari mulai dari hari Kamis tanggal 16 September 2021 sampai hari Minggu 19 September 2021 secara online dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form kepada pengikut sosial media Push.co, baik itu Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Yang kedua ada sejarah singkat berdirinya usaha. Push.co dirintis pendirinya pada tahun 2020. Keinginan untuk mendirikan usaha ini didasarkan atas pengamatan pendiri tentang tren fashion yang berkembang saat ini.
Berawal dari hal tersebut, pendiri memiliki keinginan untuk membangun sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya kaos sablon dengan berbagai desain yang unik. Meskipun hanya bergerak sebagai bisnis online, namun Push.co mampu menarik minat kalangan muda untuk memberi berbagai macam produk-produk yang dimilikinya. Selain kaos, ada berbagai produk yang menjadi perhatian di kalangan muda, diantaranya hoodie dan tote bag. Selanjutnya ada pembahasan. Pemasaran merupakan kegiatan tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa, baik dilakukan oleh individu atau kelompok, dalam waktu dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Riset pemasaran merupakan kegiatan sistematis dalam rangka pengumpulan informasi, pencarian, dan analisis data untuk mengidentifikasi suatu masalah yang ada dalam perusahaan guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan pangsa pasar melalui perbaikan kualitas baik dari tingkat bahan baku, proses, pengendalian mutu, manajemen, sampai produk akhir. Analisis data yang digunakan adalah analisis manual. Berdasarkan tabel diperoleh hasil analisa data riset pemasaran produk Push.co dan hasil tersebut diketahui bahwa 96,6% responden mengaku tahu tentang produk Push.co dan 3,3% mengakui bahwa tidak tahu tentang produk Push.co. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Push.co merupakan produk yang sudah familiar di masyarakat. Sebagai penutup, saya akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil riset pasar dan analisis data yang diperoleh, maka akan disimpulkan bahwa pertama, rata-rata konsumen mengetahui dan berminat terhadap Push.co. Yang kedua, rata-rata konsumen akan tetap berminat membeli produk Push.co jika harga diubah ulang atau diturunkan. Yang ketiga, pangsa pasar Push.co akan meningkat dengan adanya pemberian hadiah. Dan rekomendasi dengan syarat pemberian hadiah dan penentuan ulang harga produk Push.co diketahui akan meningkat pangsa pasarnya, sehingga disarankan yang pertama, menentukan harga penjualan yang mudah dan terjangkau oleh kalangan ekonomi ke bawah. Yang kedua, pemberian hadiah merupakan total awal untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.